Hai Mams, sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe dulu channel Nakita ID ya, aktifkan loncengnya, dan jangan lupa like dan share video ini ya Mams. Terima kasih. Artinya mungkin dia dari bawahnya udah ada bakat untuk adanya abnormality di sisi dalam, itu akan tambah mempercepat kerusakannya. Atau kalau tadinya normal, yang tadinya nggak ada masalah karena bebannya di situ terus-terusan, padahal dia belum waktunya berjalan, tapi dirangsang berjalan, nah itu akhirnya bisa mencederai lempeng pertumbuhan sisi dalam, akhirnya keterusan. Oke, itu menjadi kontroversi. Salah satu baby walker. Jadi itu merangsang bayi early walking. Padahal early walking salah satu penyebabnya gitu. Tapi nggak selalu. Kalau misalnya anak itu memang makanya tadi lingkungan harus dipadukan dengan bakat dia tadi, gen sama kromosom, yang nggak selalu orang itu dikasih paparan yang sama menyebabkan penyakit yang sama gitu. Tapi untuk antisipasi salah satu itu. Usia berapa sih dok? Maksudnya kayak Untuk walking? Iya. Ya jadi sebenarnya kan kalau kita lihat anak-anak tuh beda-beda juga motoriknya, perkembangannya. Kita harus individual menilai anak memang. Kadang-kadang dia cepat sekali ya. Tapi memang normal rata-rata anak-anak itu kan mulai berdiri itu 9 sampai 10 bulan kan. Itu mulai belajar berdiri 9-10 bulan. Kemudian sampai benar-benar berdiri mantapnya itu 1 tahun hampir ya. Di situ juga dia mulai berjalan. Ya, tapi kadang-kadang kita sebelum 1 tahun tuh mungkin udah kita kasih baby walker ya. Itu yang kadang-kadang suka menyebabkan anak menjadi early walking gitu. Memang dia akan terangsang gitu kan, mau nggak mau. Tapi ya itu harmful ternyata untuk lempeng pertumbuhannya. Ya. Siang dok, saya Kristi dari Republika. Maksudnya nggak bagus untuk pertumbuhan panggul anak. Itu kalau misalnya cara menggendong juga pengaruh nggak dok? Maksudnya kan sekarang banyak gendongan bayi yang bayinya bisa ngangkang atau enggak bayinya cuman kayak direkap kayak gitu. Nah itu tuh juga pengaruh nggak ke pertumbuhan tulang anak? Ya, jadi kalau untuk sendi panggul itu memang yang normal itu bayi itu ngangkang harusnya. Karena dari mulai dia di dalam rahim tuh dia mengangkang, dia jarang. Jadi kalau mengangkang, posisi sendi panggul itu bonggol itu ada di dalam mangkoknya. Ya, tapi kalau kita lurusin, kita rapetin, dia akan ketarik keluar gini. Bayang nggak? Ya, tadi kan gini nih, ya kan? Ini mangkok, terus begitu dilurusin, gini, ya kan? Nah ini kalau dia punya bakat tadi kelenturan, mau nggak mau dia akan keluar nih dari mangkoknya. Nah makanya pas dibedong kan dilurusin, keluar nih. Kalau keterusan, ya lama-lama uratnya itu jadi melar, jadi memanjang, sehingga mudah sekali keluar masuk. Pada suatu saat akhirnya dia keluar terus. Kebiasaan di luar akhirnya lama-lama nggak masuk-masuk gitu. Jadi keterusan akhirnya berubahlah perkembangan dari sendi panggul yang tadinya jadi sendi panggul sendiri berkembang tuh karena posisi yang pas. Tapi kalau di luar akhirnya kepalanya yang tadi bulat menjadi gepeng bonggolnya, mangkoknya yang tadinya melengkung sferik bagus jadi menjadi datar. Nah itu akhirnya secara anatomis berubah dan menjadi suatu kelainan.